Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Nahmadullaha ta'ala wa nashkuruhu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala ta'ala alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Teman-teman semuanya, anak muda Kota Bandung, jamaah tetap sharing time atau sharing night Rabu malam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua orang di dalam kehidupan dunia itu pernah atau bahkan sering merasakan lelah. Karena dunia ini adalah tempat orang bermujahadah. Semuanya diraih dengan mujahadah. Gak ada yang didapatkan di dunia ini dengan cara yang mudah. Karena tabiat dari dunia itu adalah tempat bersusah payah. Fitrahnya dunia adalah tempat orang bercocok tanam, bukan memetik hasil. Yang namanya bercocok tanam, kalau kita melihat pada kehidupan para petani atau para pekerja di ladang, di sawah, di kebun, maka kita akan melihat akan melihat kelelahan, keletihan, dan kesusah payahan yang luar biasa. Itulah tabiat dunia. Berbeda dengan tabiat di surga. Di surga itu semuanya akan didapatkan dengan cara yang mudah. Bahkan sebagian riwayat mengatakan seorang perempuan di surga apabila inginkan seorang anak, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan anak kepadanya saat itu juga tanpa harus bersusah payah mengandung selama 9 bulan. Saat ini pengen punya anak dengan spesifikasi tertentu, maka saat ini juga dia akan diberikan anak bayi tanpa harus mengandung 9 bulan lamanya, tanpa harus susah-susah menyusui. Allah akan datangkan untuk dia bayi yang dia sukai, kemudian Allah datangkan orang-orang yang akan pelayan-pelayan yang akan merawat dan membesarkan bayi itu untuk dia. Karena di sana dia adalah seorang ratu yang tidak perlu lagi bersusah payah. Di surga itu ketika seseorang menginginkan makanan, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan untuknya makanan dengan cara yang sangat mudah. Bahkan ketika dia menginginkan buah-buahan, maka pohon itu akan menunduk untuknya sehingga dia bisa memetik buahnya tanpa harus bangun dari tempat duduknya jika dia menginginkan itu. Tetapi kalau dia menginginkan sesuatu yang lebih, misalnya dia ingin berjalan-jalan di kebun-kebun di antara banyak kebun surga, lalu dia ingin merasakan memetik pohon sendiri sambil membawa keranjang-keranjang yang indah, maka Allah juga akan memperkenankan keinginannya. Kaifa yasha, sebagaimana yang dia inginkan. Berbeda dengan dunia. Di dunia, apapun yang kita inginkan itu harus melalui mujahadah.
melalui ikhtiar. Bahkan ketika kita ingin menjadi orang yang sekedar tidur-tiduran pun, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan tidur pun lelah. Tidur aja capek. Duduk capek. Ada orang yang duduknya capek akhirnya dia berdiri. Ya. Ada orang yang capek berdiri akhirnya pengen duduk. Kapan duduknya capek pengen berdiri? Salah satu yang sering saya alamin itu kalau lagi naik pesawat. Apalagi pesawat penerbangan 9 jam, 10 jam itu pasti capek banget duduknya tuh. Sehingga kita menginginkan seandainya ada uang kita pengen duduk di kelas bisnis. Tapi karena nggak mampu membeli tiket yang 3 kali lipat lebih mahal di kelas bisnis, ya nggak apa-apa lah di kelas yang biasa ekonomi. Tapi ketika lelah 4 jam, 5 jam pesawat berjalan itu udah luar biasa lelahnya, akhirnya berdiri mondar-mandir di antara lorong pesawat. Artinya duduk aja capek. Nggak ngapa-ngapain, suruh duduk doang. Nggak seperti orang dulu yang berangkat haji atau umroh, naik kapal, lewat darat, pas sampai di laut naik kapal dengan ontanya, dengan kudanya. Orang dulu mencari ilmu itu dengan mujahadah yang luar biasa. Dengan naik onta berminggu-minggu, ini naik pesawat cuma 9 jam, capek. Yang nggak ada guncangan, biasanya guncangannya cuma pas di awal sama pas mau landing doang. Di atas udah jarang ada guncangan karena dengan ketinggian tertentu dan pesawatnya besar. Tapi itu juga capek. Naik kereta coba, dari Jawa ke Bandung misalnya. Sebutlah dari Semarang, dari Malang, dari Surabaya naik kereta 10 jam. Itu aja capek. Nggak usah jauh-jauh, Bandung Jakarta aja 3,5 jam. Itu pun capek. Atau kita naik mobil, nggak perlu nyetir. Pakai online, duduk aja di belakang atau di sebelahnya si driver, perjalanan setengah jam dari tempat kerja kita ke rumah atau dari rumah ke tempat kerja, ke kampus, ke sekolah gitu. Itu aja capek. Artinya dunia itu memang kayak gitu tabiatnya teman-teman. Tabiat dari dunia itu adalah lelah. Sehingga kalau ada orang yang menghindari capek dengan tidak ngapa-ngapain, itu hal yang agak klise dan naif. Bagaimana dia bisa menghindari lelah? Bagaimana dia bisa menghindari ta'ab? Bagaimana dia bisa menghindari bosan? Bagaimana dia bisa menghindari dalam keadaan susah payah? Sedangkan dia masih berada di sebuah tempat, bumi, dunia yang tabiatnya memang tempat bersusah payah dan lelah. Satu-satunya cara menghindari lelah yang tidak perlu lagi bersusah payah itu hanyalah masuk surga. Tetapi kan itu tidak terjadi sekarang, kita harus meninggal dulu dan kita belum mau. Ada yang mau meninggal masuk surga sekarang? Kalau dijamin sih insya Allah ya, masalahnya nggak ada jaminan. Kalau para sahabat enak, mereka dapat jaminan. Surga Bilal, sebelum Bilal meninggal, Rasulullah udah bilang, Bima sabaktani ilal jannah ya Bilal. Dengan apa kamu mendahului aku ke surga wahai Bilal? Dengan wudu dan sholat syukur wudu. Begitu juga nanti ada sahabat lain yang dijamin masuk surga bighairi hisab wala azab. Salah satunya adalah Ukasyah. Kalau kita tidak ada jaminan apapun di akhirat kecuali berikhtiar dan bermujahadah untuk bisa mendapatkan kebaikan sebanyak mungkin di sisi Allah. Sehingga alangkah naifnya seseorang yang menghindar dari ta'ab wal ham wal gham. Dia berusaha menghindar dari lelah, menghindar dari susah payahnya kehidupan, menghindar dari beban-beban hidup. Itu nggak bisa dilakukan karena kita masih berada di dunia. Yang perlu kita sekarang coba pilih adalah kita mau lelah untuk hal yang sia-sia? Apakah kita mau lelah untuk hanya bersenda gurau? Apakah kita mau lelah hanya untuk hal yang tidak ngapa-ngapain? Atau justru lelah kita itu untuk sesuatu yang mudah-mudahan beribadah kepada Allah? Makanya disebut dengan lelahnya menjadi lillah. Karena dua-duanya lelah. Ada orang yang pergi ke masjid lelah, capek pergi ke masjid. Tapi ada juga orang yang berbuat dosa, itu juga lelah. Memangnya kalau kita beribadah lelah terus berbuat dosa nggak lelah? Banyak orang yang berbuat dosa lelah dan kita pernah merasakan kehidupan seperti itu. Sehari, 2 hari, sebulan, setahun, 2 tahun, sampai kita benar-benar merasakan lelah banget dengan dosa. Di malam hari berbuat dosa, lelah, akhirnya tidur sepanjang siang.
Di siang hari berbuat dosa, lelah, akhirnya tidur sepanjang malam. Lelah sama lelahnya. Antara orang yang beribadah dengan orang yang bermaksiat itu sama lelahnya. Bedanya apa? Yang satu, lelahnya akan diganjar, dibalas oleh Allah dengan kebaikan dunia dan akhirat. Yang satu lagi, lelahnya hanya akan disudahi dengan penyesalan. Sama-sama lelah. Bedanya, lelah yang pertama mungkin baru dirasakan hasilnya setelah itu. Lelah yang kedua seolah-olah bisa langsung dirasakan kesenangannya, tetapi kesudahannya adalah penyesalan. Makanya pada malam ini kita ingin merenungkan beberapa nasihat baik dari Al-Quran maupun hadis tentang bagaimana kita menjadi orang yang setiap hari tetap lelah, tetap banyak beban, tetapi beban itu mudah-mudahan menjadikan kita mendapatkan banyak kebaikan di sisi Allah. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "An-nasu ka'ibil mi'ah, la takadu tajidu fiha rahilatan." Manusia itu seperti 100 ekor onta. Manusia ka'ibil mi'ah, seperti 100 ekor onta. Yang harganya murah 50 juta, yang hidupnya untuk disembelih pada akhirnya nahar, disembelih. Onta itu kan kalau disembelih sambil dia berdiri ya. Kalau ayam, bebek disembelih sambil dipegangin atau diangkat. Kalau kambing dan sapi dibaringkan. Kalau onta disembelih itu sambil diberdirikan. Dia berdiri langsung disembelih. Itu onta. Artinya manusia ka'ibil mi'ah. Nabi itu menggambarkan onta karena onta ini punya banyak macam. Mungkin di Arab nggak ada ayam yang bermacam-macam. Akhirnya pakai bahasanya onta. Kalau di kita mungkin ada ayam potong, ada ayam kampung, dan segala macam, ada ayam jago. Kalau bebek ada mentok, ada apa? Bebek yang biasa, macam-macam kan. Di Arab mungkin nggak terlalu banyak variannya dan nggak terlalu akrab dengan kehidupan sehari-hari mereka. Yang akrab itu kambing, kuda, keledai, onta. Akhirnya Nabi mengatakan, "An-nasu ka'ibil mi'ah." Nabi seolah-olah mengambil sebuah perumpamaan. Dan perumpamaan ini bisa kita ganti dengan culture yang berbeda di setiap negara. Tetapi perumpamaan yang paling baik itu adalah onta. An-nasu ka'ibil mi'ah. Manusia itu seperti 100 ekor onta ibil. Onta potong. Yang hidupnya hanya untuk disembelih oleh tuannya, kemudian dagingnya dimakan atau dijual. Kenapa bisa begitu murahnya? Cuman 50 juta, 40 juta dan berakhir dengan disembelih? Karena onta ini hidupnya tidak istimewa. Dia hidup hanya untuk makan, minum, tidur dan berkembang biak. Cuman itu misi dari kehidupan dia. Makan, minum, tidur, berkembang biak. Udah itu doang. Setiap hari kerjanya makan aja. Lihat hewan ternak ngapain? Merumput aja setiap hari. Nggak ada hewan ternak yang tiba-tiba dia lagi ngapain? Lagi sholat? Nggak ada. Hewan ternak misalnya lagi ngebantuin tetangga? Nggak ada. Hewan ternak lagi menjenguk yang sakit? Nggak ada. Hewan ternak yang lagi menyelesaikan hajat saudaranya? Hewan ternak yang lagi dengerin curhat? Nggak ada. Kenapa? Karena tugas misi kehidupan mereka itu cuma diciptakan untuk makan, minum, tidur, berkembang biak, udah. Ini namanya kalau di antara onta namanya ibil. Yang hidupnya itu sesederhana itu. Nggak ada yang rumit, nggak ada yang terlalu berlebihan. Dan an-nasu, manusia secara umum mirip dengan ibil. An-nasu ka'ibili mi'ah. Jadi kalau kita bandingkan dari 100 orang itu hampir semuanya seperti ibil. Misi hidupnya itu hanya untuk dirinya. Gimana caranya biar bisa makan, gimana caranya biar bisa istirahat dengan nyenyak tidur, gimana caranya biar punya keluarga, berkembang biak, punya keturunan, dan kemudian dengan keluarganya dia punya family time. Kapan liburan, makan di rumah, jalan segala macam. Cuman itu misi dari kehidupannya. Sehingga Nabi menyebut mereka yang misi kehidupannya hanya dirinya dan keluarganya, kaibili mi'ah, seperti 100 ekor onta. Kurang istimewa. Orang yang hidupnya hanya untuk dirinya dan keluarganya itu kurang istimewa. Sehingga disebut dengan ibili mi'ah, 100 ekor onta. Tapi enggak hina, tidak
rendah, tidak mungkin melenceng, sesat segala macam, enggak. Dia tetap tidak haram, tidak najis. Nabi tidak mengumpamakan manusia seperti seekor anjing, seperti seekor babi, enggak. Karena itu najis, haram dan seterusnya. Onta, makhluk yang hewan yang baik, cuman tidak istimewa. Di sini tidak ada judgement. Nabi itu orangnya nggak suka menjudge. Nabi nggak mengatakan manusia ini semuanya misalnya dengan kalimat celaan, keledai, enggak. Manusia ini misalnya hewan yang najis, enggak. Nabi mengatakan an-nasu kaibil mi'ah, manusia itu seperti 100 ekor onta. La takadu tajidu fiha rahilatan. Hampir-hampir di dalam 100 ekor onta itu kamu enggak mendapati satu pun onta yang dikenal dengan nama rahilatan, rahilah. Rahilah itu dari kata rihlah. Rihlah itu udah jadi bahasa Indonesia, rihlah. Kemudian di Inggris-Inggriskan jadi traveling, trip, segala macam. Rahilah dari kata rihlah. Apa itu rahilah? Onta yang bertugas untuk membawa beban tuannya dalam perjalanan panjang, baik itu berdagang maupun berperang. Dia punya misi lain selain makan, minum, berkembang biak terus dipotong. Enggak, misinya lebih keren. Apa? Membawa beban. Membawa beban tuannya. Itulah rahilah. Sehingga punggungnya adalah punggung yang berkah, karena di atas punggung itu ditaruhkan beban terus menerus oleh tuannya. Berangkat bebannya apa, pulangnya beban apa. Karena orang dulu kalau berangkat berniaga, berdagang ke luar negeri, itu tuh bukan berangkat bawa beban, pulang nggak bawa apa-apa karena udah diuangkan, enggak. Mereka barter konsep perdagangannya. Kalau berangkatnya bawa kain, pulangnya nanti bawa karpet. Berangkatnya bawa gandum, pulangnya nanti bawa sutra misalnya. Tetap aja ada beban, karena mereka berangkat jual misalnya ke Syam, dari Mekah ke Damaskus, nanti pulangnya dari Damaskus ke Mekah bawa lagi barang-barang Damaskus yang bisa dijual di Mekah. Pas berangkat bawa barang Mekah yang bisa dijual di Damaskus, pas pulang membawa barang Damaskus yang bisa dijual di Mekah. Li'ilafi Quraisy إلافهم رحلة الشتاء والصيف. Rihlah syita'i wassaif. Mereka melakukan rihlah pada musim dingin dan musim panas. Itulah ilafu Quraisy, kebiasaan orang-orang Quraisy. Ilafu Quraisy, kebiasaan tradisi orang Quraisy. Apa tradisinya? Berdagang di musim dingin dan di musim panas. Barang dagangannya beda-beda. Kalau musim dingin yang dibawa itu bahan-bahan jaket, bahan-bahan untuk menghangatkan tubuh, bahan-bahan yang kalaupun dia bawa makanan yang biasa dimakan di musim dingin yang menghangatkan tubuh. Kayak misalnya jenis bubur di Arab itu ada namanya adas. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quran, di Al-Baqarah. Wa adasiha wa basaliha, ada adas, ada bawang. Adas itu salah satu makanan kesukaan orang Arab di musim dingin. Karena kalau makan adas kayak bubur gitu, dia badannya menjadi hangat. Jadi kayak menghangatkan tubuh gitu. Artinya syita'i was-saif, di musim dingin dan di musim panas, dua-duanya ada barang yang didagangkan. Dan itu adalah ilafu Quraisy, kebiasaan tradisi orang-orang Quraisy. Rihlah. Siapa yang akan dibawa rihlah? Apa yang akan membawa barang dagangan mereka ketika rihlah? Namanya onta rahilah. Onta yang mengangkut beban barang tuannya. Rahilatan. Sehingga onta ini adalah onta yang lebih kuat fisiknya. Onta ini onta yang lebih tangguh perjalanan walaupun mengalami badai. Onta ini onta yang lebih kuat ingatannya sehingga dia menghafal jalan yang dilaluinya. Walaupun terjadi badai dia nggak tersesat. Jarang onta rahilah tersesat. Biasanya yang tersesat itu ibil. Ibil kalau ditaruh di tengah padang pasir, terjadi badai, terus bekas jalannya ketutup dengan pasir, dia bingung. Itu ibil. Sehingga kalau kita baca cerita-cerita tentang orang yang tersesat di padang pasir, rata-rata istilahnya kalau nggak jamal ya ibil. Kalaupun ada onta rahilah yang tersesat, berarti badainya parah banget.
Kalau ada hadis onta rohilah tersesat berarti badainya parah banget. Artinya rohilah ini ingatannya kuat. Dia kalau lewat satu jalan, setahun kemudian lewat lagi dia masih hafal. Itu rohilatan. Dalam teknologi sekarang kita nyebutnya dengan map. Ada banyak platform aplikasi map digital yang membuat kita bisa menghafal jalan. Dan diupdate terus, jalan ini sekarang macet segala macam. Rohilatan punya kemampuan membaca jalan walaupun mungkin berbeda dengan teknologi sekarang. Itu namanya rohilatan. Ini kata Nabi, la takadu tajidu fiha rohilatan. Manusia itu seperti 100 ekor onta. Dan di antara 100 ekor onta itu atau 100 orang itu, hampir kamu tidak mendapati satupun yang bernama rohilatan, yang mampu mengangkat beban lebih. Sehingga di sini Nabi SAW seolah-olah mengajarkan kita, memotivasi kita agar belajar menjadi rohilah. Manusia itu baru istimewa kalau dia menjadi rohilah, kalau dia mengangkut banyak beban, kalau dia menjadi orang yang paling banyak bermanfaat untuk orang lain. Makanya muncullah hadis, khairun nas anfa'uhum linnas, inna ahabban nasi ilallah anfa'uhum linnas. Dua riwayat hadis yang berbeda. Sebaik-baik manusia, kalau dalam analogi yang pertama, sebaik-baik onta adalah rohilatan. Bukan ibil, bukan nakoh, bukan jamal. Sebaik-baik onta rohilatan. Kenapa kok rohilatan? Karena dia yang paling bermanfaat, soalnya dia yang paling banyak mengangkut beban. Sehingga dengan analogi tentang onta rohilah, kita menerjemahkan hadis khairun nas, sebaik-baik manusia dengan istilah khair. Arti khair itu memberi lebih, arti khair itu bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Dalam riwayat yang lain, inna ahabban nasi ilallah, sesungguhnya orang yang paling dicintai Allah di antara manusia, anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat untuk orang lain. Itu yang paling dicintai Allah di antara manusia. Muncul lagi hadis yang mirip, inna ahabbal a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim, sesungguhnya perbuatan, amal soleh, aktivitas, pekerjaan yang paling disukai Allah di antara yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah membahagiakan hati orang lain. Ini semuanya hadis-hadis yang memiliki makna yang sama, yaitu menjadi pengangkut beban. Lelah Ustadz, lelah. Enggak ngangkut beban, lelah juga. Ngangkut beban, lelah juga. Cuman bedanya, orang yang lelah tanpa mengangkut beban, hidupnya penuh dengan keluh kesah, tidak ada yang menghargai, tidak dimuliakan, akhirnya dia ngeluh. Ada kan banyak orang yang ngeluh karena merasa dirinya nggak dihargai orang lain. Tetap aja ngeluh. Ada juga yang ngeluh karena terlalu banyak beban, padahal dua-duanya sama-sama ngeluh, kenapa nggak memilih yang lebih baik? Memangnya kalau kita nggak ngangkut beban, kita nggak akan berkeluh kesah, ngeluh. Ngeluhnya mungkin bukan capek, ngeluhnya nggak ada yang hargai. Dan itu udah sunnatullah, kalau kita pengen dihargai, pengen dimuliakan, kita harus menjadi orang yang paling rohilah, yang paling banyak ngangkut beban. Nggak bisa kita jadi ibil tapi pengen diperlakukan seperti rohilah, itu nggak bisa. Kita tuh ibil, hidupnya untuk diri sendiri, nggak bantu siapa-siapa, nggak peduli dengan siapa-siapa, harta kita nggak bermanfaat untuk orang lain, pikiran kita nggak bermanfaat untuk orang lain, lisan kita tidak bermanfaat untuk orang lain, wawasan kita tidak bermanfaat untuk orang lain, apalagi tenaga kita nggak bermanfaat untuk orang lain, skill kita nggak bermanfaat untuk orang lain, semua tentang diri kita hampir tidak bermanfaat untuk orang lain, lalu kita ingin dihargai seperti orang yang paling bermanfaat. Ini naif, klise, nggak ada seperti ini, bukan sunnatullahnya. Karena seseorang itu diberi balasan sesuai dengan mujahadah. Al-jaza ala qadril masyaqqah, balasan tergantung susah payahnya dalam berikhtiar. Siapa yang mujahadahnya lebih, maka rewardnya lebih, jazanya lebih. Jadi saya kadang-kadang ngerasa, dulu saya juga pernah merasa kayak gitu. Kenapa kok dia dihormati saya enggak? Kita enggak boleh cemburu tanpa alasan. Seolah-olah misalnya
harusnya hormati semua orang dong, nggak bisa. Itu udah fitrah manusia dan sunatullah dalam kehidupan di dunia. Kalau kita pengen dihormati orang, kita harus menjadi rohilah. Kalau kita pengen dihargai orang, kita harus jadi rohilah. Nggak bisa kita berharap dihargai oleh pasangan kita atau calon pasangan kita, tapi kita nggak punya tanggung jawab, nggak bisa. Kalau teman-teman pengen dihargai oleh pasangan halalnya, teman-teman harus mengangkat tanggung jawab yang lebih berat daripada dia. Kalau dia yang capek, kita leyeh-leyeh aja di rumah, tapi kita minta dihargai, saya kan suami. Suami itu bukan status, suami itu peran. Ada orang dia jenis kelaminnya perempuan, tapi dia suami. Kenapa? Karena dia mengambil peran laki-laki. Dan itu saya melihat banyak perempuan seperti ini, hebat dan memalukan bagi suaminya. Di beberapa tempat saya melihat suaminya di pagi hari nggak kerja, cuma nongkrong-nongkrong aja di warung, ngopi juga itu ada uangnya, giliran untuk nafkah keluarga dia nggak punya uang, untuk ngopi, untuk rokok dia punya uang, untuk anaknya nunggak sekolahnya, untuk anaknya makanannya seadanya, sehingga karena ini udah berjalan bertahun-tahun, akhirnya istrinya udah nggak sanggup lagi berharap kepada dia, minta cerai juga nggak dicerai-ceraikan, akhirnya istrinya ikhtiar sendiri, istrinya jadi pembantu rumah tangga, istrinya jadi kerja ke luar negeri. Saya beberapa kali ke Hong Kong, hampir tiap 4 bulan sekali ke Hong Kong, dan selalu mendengar cerita teman-teman di Hong Kong, para pejuang-pejuang di Hong Kong itu kan 99%-nya perempuan ya. Hong Kong itu 99% lebih perempuan. Beda kan sama Taiwan, Korea itu laki-laki dan perempuan agak imbang lah. Tapi kalau Hong Kong itu bisa dibilang dari 100 pekerja 99 orangnya bahkan lebih adalah perempuan. Dan semua mereka punya masalah yang hampir sama di negerinya, di kampungnya. Masalahnya mereka terpaksa untuk berangkat ke luar negeri karena ada yang demi membiayai sekolah anak-anaknya, single parent. Kemana suaminya? Suaminya pergi dan tidak bertanggung jawab. Atau suaminya ada tapi tidak mampu mencari nafkah. Terpaksa dia kerja ke luar negeri dengan segala macam resiko. Dan banyak banget kasus di Hong Kong. Siapa juga yang mau jauh-jauh dari keluarganya, apalagi punya anak masih kecil ya. Kemarin kita baru dengar cerita seorang anak yang harus merawat ayahnya yang sakit kanker gara-gara di rumahnya nggak ada siapa-siapa, ibunya berjuang di luar negeri. Kenapa? Karena suaminya sakit. Kalau ini masih bisa kita pahami lah. Tapi kemana pamannya misalnya? Kemana misalnya kakaknya? Nggak tahu punya kakak atau gimana? Nggak tahu kondisi pamannya. Yang jelas bahwa ternyata kita itu dihargai itu bukan karena kita berstatus suami. Kita dihargai karena kita berperan sebagai suami, bukan berstatus sebagai suami. Kalau suami pengen dihargai, ambillah peran suami. Laki-laki pengen dihargai, ambillah peran laki-laki. Apa peran laki-laki? Tanggung jawab. Ambil sebanyak mungkin. Kalau kita udah menikah, tanggung jawab kita itu kalau mau lebih, jangan cuma istri. Ambil keluarga istri untuk kita ambil tanggung jawabnya. Adiknya istri, mungkin keluarga istri kita nggak mampu. Adiknya kita sekolahin. Mertua sakit, kita biayain. Nanti siapa lagi? Keluarga besarnya ada masalah, kita biayain, kita hutangin. Kalau misalnya kita nggak sanggup memberikan hadiah atau sedekah, ambil amanah, tanggung jawab itu ambil semampu kita. Itulah contoh Rasulullah SAW. Makanya Nabi ketika sudah menikah dengan Khadijah, yang tinggal di rumah Nabi itu bukan cuma anak kandung beliau, ada anak angkatnya Zaid bin Harithah, ada sepupunya Ali bin Abi Thalib. Ada banyak lagi keluarga besar Khadijah yang tinggal bersama Nabi. Sehingga rumah Nabi itu adalah rumah yang banyak sekali orang-orang yang ditampung oleh beliau. Itu yang disebut dengan anfa'uhum linnas, ambil tanggung jawab yang besar. Sehingga Khadijah tuh respect banget sama sosok Nabi Muhammad. Bahkan sebelum Nabi dapat wahyu, sehingga gak disebut Nabi, respect sama sosok seorang Muhammad. Apalagi setelah beliau dapat wahyu, beban beliau bukan lagi keluarganya sekarang, beban beliau adalah umatnya. Yang diurus oleh Nabi bukan lagi keluarga sekarang setelah dapat wahyu, umat. Dan umat di sini lintas nasionalisme. Ada yang datang dari Persia, namanya Salman Al-Farisi. Ada yang datang dari Romawi, namanya Suhaib Ar-Rumi. Ada banyak sahabat-sahabat yang lintas kabilah, bukan hanya orang Quraisy. Ada yang datang dari Yaman, termasuk Sumayyah dengan Yasir, keluarga yang pertama syahid dalam Islam. Ini dari Yaman. Kemudian pindah lagi ke Madinah yang bukan orang-orang Quraisy. Di sana ada Bani
Mudhar, dari kabilah Aus dan Khazraj, nanti berkembang lagi sampai ke Asia, Eropa dan seterusnya. Inilah bebannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah menyebutnya dengan istilah rahmatan lil alamin. Rahmah. Tahu arti rahmah? Rahmah itu kasih sayang. Maksud kasih sayang, memberi sayang. Kasih sayang, bukan minta disayangi. Jadi kalau kita mau berkasih sayang, ya kasih sayangnya, jangan sayangi saya dong. Itu bukan kasih sayang, namanya terima sayang. Bukan kasih sayang, terima sayang, minta sayang. Itu namanya bukan rahmah, bukan mawaddah. Yang namanya rahmah, kasih sayangnya. Kalau kita nggak punya sayang, berarti kita nggak punya rahmah. Apa bentuk sayang kita? Perhatian. Apa bentuk sayang kita? Perasaan. Apa bentuk sayang kita? Dengan harta. Itu sayangnya. Dan Nabi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi kasih sayang kepada alamin. Arti rahmah dalam tafsiran yang lebih luas, menyelesaikan hajat manusia seluruh alam. Seluruh alam. Itulah kenapa Nabi Muhammad menjadi orang yang paling mulia. Karena yang diambil bebannya itu bukan satu keluarga Khadijah. Bebannya itu bukan satu kota Makkah. Bebannya itu bukan cuma orang Arab. Alamin. Sehingga Allah mengatakan, wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat engkau menjadi manusia yang paling mulia. Karena beban yang diambilnya paling berat. Apa beban Nabi? Apakah cuma ceramah? Enggak cuma ceramah. Kalau cuma ceramah gampang. Saya pernah menjadi penceramah dan saya pernah menjadi programmer dalam dakwah. 8 tahun saya ceramah di Bandung, gampang banget. Dan kalau mau nyaman jadi ustadz, mending saya jadi penceramah aja, gampang banget. Diundang-undang, ustadz mau dijemput? Ya jemput dong, jemput. Ya, ustadz kan dijemput, jarang kita jalan sendiri, seringnya dijemput. Dan karena dia pengen memuliakan kita, dia cari di tempat itu siapa yang punya mobil paling bagus untuk menjemput ustadz. Kalau di kampung, cari siapa yang punya mobil baru yang tahun misalnya 2018 lah, kalau nggak ada 2019. Saya punya, ya udah pinjam ya untuk jemput ustadz. Oh boleh saya senang, jemput. Kalau perlu yang punya mobilnya sekaligus jadi supirnya, jemput ustadz. Enak jadi penceramah. Jemput, tunggu di depan rumah, nggak langsung ketok. Kenapa? Nggak enak mau ngetok, biar ustadznya santai aja. Ustadznya keluar, dibukain pintu. Terserah mau duduk di depan, duduk di tengah. Kalau ustadznya duduk di tengah, nggak ada yang di sebelahnya, kosong. Mau goler-goler, mau jungkir balik, bebas. Ustadz. Saya pernah ngalamin masa kayak gitu. 8 tahun, mudah banget, diundang-undang. Semua wajah tersenyum, nggak ada yang cemberut, namanya juga ustadz. Selamat datang ustadz, alhamdulillah bisa ketemu sama ustadz, silakan. Duduk dikasih makanan yang paling baik. Dihidangkan segala macam, minuman aja 5 jenis. Sampai bingung nih mana yang mau diminum. Ustadz mau apa? Kadang-kadang beberapa teman-teman panitia yang sangat udah pro banget nanya. Ustadz itu nanya ke asisten lah atau siapa manajemen, kalau dia punya manajemen. Ustadz itu sukanya makanan apa? Disediakan makanan kesukaan ustadz. Kalau ke Bandung ustadz senangnya makan apa? Disediakan makanan khas Bandung kesukaannya ustadz. Dicari dari restoran terbaik yang ada di kota itu. Ini perlakuan terhadap ustadz, nyaman banget kalau ceramah tuh. Ceramah berapa lama? Terserah ustadz. Kalau lagi mood 3 jam. Kalau enggak lagi mood 45 menit. Ustadz kok ceramahnya cuma sebentar? Saya lelah sekali. Oh enggak apa-apa ustadz, istirahat ya ustadz, sehat terus ya ustadz. Doain. Pulang dianterin. Maaf dikasih amplop, transport segala macam. Kadang-kadang wah ngasihnya cukup untuk 2 bulan makan. Masya Allah enak. Kalau cuman yang disebut dengan rahmatil alamin itu cuman ceramah, itu bukan rahmatil alamin. Walaupun itu salah satu kebaikan. Tapi kemudian setelah 8 tahun saya berdakwah dengan ceramah, saya mengubah konsep dakwah saya menjadi programmer. Memprogram masjid. Al-Latif. Saya ngomong dengan Pak Iman beri saya kesempatan memprogram Al-Latif, bikin gerakan, bikin dakwah. Bukan masjid yang memprogram, kemudian ustadz mengisi, itu salah. Menurut saya,
Keliru kalau masjid membuat program, ustadz cuma mengisi program itu. Keliru. Ustadz yang program, masjid fasilitasi, nanti insya Allah akan berkah. Alhamdulillah Pak Iman, Ketua DKM Al-Latif sepakat. Ya udah ustadz silakan, mangga, dikasih waktu 2 tahun. Kalau nggak ada perubahan diambil alih. Dalam 2 tahun kita coba program dari awal. Bikin gerakan anak muda, pemuda hijrah lahir waktu itu. Mulai programming, gimana caranya biar masjid rame. Dari yang cuma 20 orang kajian setiap Rabu malam, dari dulu udah Rabu malam. Yang hadir berapa orang? 20 orang. Kalau Persib lagi main, libur. Semua pada nonton. Malah sering lagi libur. Kadang-kadang Persib nggak main. Terus yang main siapa? Yang main Piala Eropa kah, Piala Champion kah, Liga Eropa, Piala Dunia, libur. Akhirnya berkembang pelan-pelan jadi setengah masjid, satu masjid, membludak keluar masjid sampai ke Jalan Cendana. Akhirnya pindahlah ke masjid ini. Kenapa? Karena udah nggak nampung, nggak enak juga dengan tetangga karena parkirnya kemana-mana. Kan kita pindah ke sini karena Al-Latif nggak nampung. Nah, ketika dakwah berubah menjadi programmer, bebannya beda. Udah nggak kayak dulu, enggak, beda. Pergi taklim, pergi sendiri. Bahkan berkorban dengan harta sendiri, bareng-bareng dengan teman-teman. Semuanya lelah, kita meeting sampai tengah malam. Emangnya gampang membuat tren hijrah? Nggak mudah teman-teman. Kita harus meeting, mikirin. Sekarang tambah lagi beban yang lain, Barisan Bangun Negeri. Para ustadz berkumpul, bikin gerakan bersama. Kita bikin Barisan Bangun Negeri, dikasih amanah untuk jadi amirnya, mikirin apa yang harus kita lakukan. Program pertama saya bilang less waste, isu lingkungan. Kenapa? Kita pengen jadiin masjid sebagai 911. Tapi pelan-pelan, nggak bisa langsung. 911 ini nanti kalau ada masalah di masyarakat, tetangga masjid yang ditelepon masjid. Anak saya sakit, telepon masjid. Ada yang meninggal, telepon masjid. Ada yang pingsan, telepon masjid. Ada yang baru diputusin, telepon masjid. Sampah ini udah darurat. Bandung ini hanya batas deadline penanganan sampah kita kalau kata Pemkot itu sampai 2023. Kalau kita nggak punya alternatif, ini akan jadi masalah besar. Jakarta, saya kemarin ke Jakarta sampai 2022, lebih cepat sedikit daripada Bandung. Artinya mereka hanya bisa menampung sampah sampai 2022. Sisanya kalau nggak ada solusi alternatif, maka akan terjadi masalah besar, tumpuk sampah di depan rumah masing-masing selama nggak usah sebulan, seminggu aja gimana rasanya? Nggak ada yang ngambil sampah di depan rumah kita, seminggu aja. Petugas sampah nggak ngambil sampah di depan kos-kosan, di depan rumah. Sehari telat aja itu udah nggak enak, apalagi seminggu, sebulan, setahun, jadi gimana? 2022, kota-kota besar rata-rata terancam dengan bom waktunya sampah. Kita angkat less waste supaya masjid menjadi salah satu media komunikasi antara Pemprov, Pemkot, pemerintah kepada publik. Kenapa? Soalnya trust publik kepada masjid itu bagus. RT RW bikin program pungut sampah edukasi dan campaign tentang sampah, yang datang sedikit. Kalau RT RW bikin program hari Minggu yuk kita bikin gerakan pungut sampah, sedikit yang datang. Tapi masjid bikin taklim, yang datang ribuan, apalagi 2-3 tahun terakhir alhamdulillah luar biasa. Sehingga masjid punya potensi untuk mengkomunikasikan masalah ini kepada publik. Saya ajaklah teman-teman yuk kita bikin isu sampah dimulai dari masjid. Jalan 2 Bandung, Bintaro udah jalan. Next mau kita jalankan di Jogja, di Malang dan di Pontianak. Seluruh masjid di Indonesia. Programming, mikir, harus ketemu dengan beberapa orang, dan habis waktu saya dalam beberapa tahun terakhir bukan untuk dakwah tablik, makanya udah jarang ceramah. Teman-teman kalau ngelihat ceramah anak Taki di Bandung cuma sekali seminggu, itu juga kalau nggak libur ya. Kajian Rabu malam. Ustaz Hanan selain Rabu malam ngapain sih? Ustaz kosong nggak? Kosong, saya bilang. Kenapa nggak mau ngisi jadwal? Kosong dari taklim tapi nggak kosong dari aktivitas. Sehari meeting bisa 5 kali. Dulu saya pernah yang kalau bahasa teman-teman tuh ngeprank jamaah, bukan ngeprank sebetulnya. Katanya Ustaz nggak datang, tiba-tiba datang kan? Itu tuh meeting 5 kali sehari, dari pagi, siang, sore, menjelang maghrib, baru beres isya. Meeting dengan siapa aja Ustaz? Banyak hal yang harus kita bereskan untuk bisa memunculkan satu program kecil. Akhirnya beres isya, saya bilang masih ada jamaah enggak? Sebagian udah pulang Ustaz, tapi yang lain masih pada nunggu, kasihan. Ya udah saya jalan aja ke sini naik motor, sampai di sini isya baru ngisi kajian. Artinya ternyata bebannya beda. Tapi rohilatan itu yang disebut dengan dakwahnya Nabi. Saya baru mengambil sebagian kecil dari
banyak varian dari dan instrumen dakwah. Nabi itu cuma sebagian kecil, memprogram, baru masjid. Nabi itu alamin loh. Gimana mengubah kota Makkah yang dulunya kemusyrikan merajalela, perzinahan merajalela, kemudian anak perempuan dibunuh karena dianggap membawa sial, riba luar biasa, banyak yang dibunuh gara-gara gak mampu membayar hutang, dan perbudakan, dan banyak lagi masalah sosial. Bukan hanya masalah akidah dan ibadah. Akidah dan ibadah itu adalah inti masalahnya, kemudian merembet ke masalah sosial, biasanya kayak gitu. Kalau akidahnya melenceng, biasanya sosialnya rusak. Walaupun gak selalu kayak gitu juga sih. Karena ada di beberapa negara yang akidahnya mereka syirik, tapi sosialnya bagus. Walaupun ada problem sosial lain yang mungkin gak perlu dibahas di sini. Yang jelas awalnya berawal dari kemusyrikan, kemudian berkembang menjadi masalah ekonomi, sosial, dan seterusnya. Nabi menyelesaikan masalah kota Mekah. Gimana caranya? Mekah yang tadinya kota yang jahiliyah menjadi kota Islamiyah, kota yang Rabbaniyah, kota yang penuh dengan kebaikan. Madinah yang tadinya kota yang penuh dengan sampah, Yathrib berubah menjadi kota Munawwarah. Sekarang udah nyampah lagi. Di zaman Nabi itu benar-benar Madinah Munawwarah. Sekarang mungkin nggak sebagus di zaman Nabi, cuman bangunannya doang yang megah, tapi secara lingkungan, secara sosial nggak sebaik zaman dulu lah. Kalau bangunan itu kan bukan indikasi peradaban ya. Karena kita pernah mengalami masa peradaban Islam yang keren, nggak ada tuh bangunan pencakar langit seperti Dubai. Kita di Dubai bangunan pencakar langit, tetapi secara peradaban ada masalah di Dubai, terutama masalah sosial. Di Arab Saudi masalah lingkungannya luar biasa, salah satu penghasil sampah 10 besar di dunia. Kalau untuk masalah sampah organik termasuk 5 besar di dunia. Artinya makan sering dibuang-buang. Makanya sampah organiknya paling banyak, waste-nya paling banyak. Itu yang diselesaikan oleh Nabi di kota Mekah dan Madinah, kemudian berkembang di kota-kota lain sampai ke Irak, sampai ke Syam, sampai ke Mesir, sampai ke Eropa, sampai ke Turki, sampai ke Afrika, bahkan sampai ke Nusantara. Rahmatan lil alamin. Rahmah bukan cuma ceramah. Kalau ceramah, Nabi lebih jago dari siapapun. Orang siapapun yang berceramah itu kopas dari Nabi kan? Ada yang ceramah nggak kopas dari Nabi? Nggak ada. Kopas dari Nabi Musa? Enggak, kecuali diriwayatkan dari Nabi Muhammad, kemudian baru Nabi Muhammad meriwayatkan dari Nabi Isa dan Nabi Musa. Semuanya kopas, copy paste dari Rasulullah SAW. Artinya kalau mau ceramah, bahan Nabi itu banyak banget. Dan kalau Nabi mau ceramah, yang ngundang pasti banyak banget. Jadilah Nabi dai sejuta umat. Capek pasti setiap hari 5 kajian. Nabi lagi di mana? Lagi di Syam. Sampai 2 tahun ke depan jadwal ceramah penuh. Kalau Nabi mau kayak gitu. Tapi ternyata Nabi bukan cuma ceramah, memprogram umat. Ada yang masalah datang ke Nabi, ya Rasulullah, saya diceraikan oleh suami saya dengan bahasa kamu bagi saya seperti ibu saya, zihar. Nabi bingung nih, gimana nih zihar? Kok suaminya gitu banget sih sama dia? Ya udah, berarti kamu sudah diceraikan oleh suamimu. Sabar ya, dinasihati, disabar-sabarin sama Nabi. Dia pulang turun ayat surat Al-Mujadalah tentang bab zihar. Ada lagi yang datang rame. Dia yang salah, saya yang salah, dia yang salah. Akhirnya didamaikan sama Nabi. Nabi mau takbir nih, pergi ke masjid mau sholat berjamaah. Mau takbir, ya Rasulullah, di Bani Salamah ada masalah, mereka hampir berperang. Nggak jadi takbir, pergi ke Bani Salamah menyelesaikan hajat mereka. Datang-datang jamaah udah sholat, Nabi sholat yang jamaah yang kedua. Artinya rahmah, ngambil beban umat. Belum lagi nanti beban umat yang tertindas di antara Bani Israel, di luar negeri, di Yaman, di Syam. Yang Nabi mengutus para sahabat untuk menyelesaikan hajat-hajat mereka. Makanya Nabi mengatakan, siapa yang datang kepada saudaranya untuk menghilangkan masalahnya, maka Allah akan menghilangkan masalah orang ini nanti di akhirat. Makanya beban Nabi itu berat banget teman-teman. Kalau kita baca sirah Nabi, luar biasa. Nabi itu lelah banget. Sampai para sahabat meriwayatkan Nabi itu dulu sebelum dapat wahyu, beliau seger gitu. Setelah dapat wahyu tetap ganteng, tetap keren, karena memang aslinya udah dari sononya keren ya. Cuman udah ada guratan lelahnya tuh terasa di wajah beliau. Lelah banget. Sampai Nabi itu pernah sampai Allah bilang gini, "Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim." Hampir saja engkau mencelakai dirimu gara-gara mereka. Mas, apa maksudnya?
Kok Nabi hampir mencelakai dirinya gara-gara mereka, itu maksudnya apa? Saking terbebannya Nabi dengan kondisi umat, hampir-hampir Nabi itu sakit keras, hampir-hampir Nabi itu binasa, celaka, meninggal demi mikirin nasib umat. Kayak gitu banget coba. Itu namanya rohilatan. Kita belum sanggup untuk memikul beban umat sedunia. Makanya minimal kalau kita nggak ngambil beban umat sedunia dengan tangan kita, minimal dengan pikiran kita aja. Kita mikir nggak sih nasib Palestina? Atau kita masih nganggap bahwa itu beda negara? Kalau beda negara oke. Apakah kita memikirkan mereka karena kemanusiaan? Masa kita mau bilang mereka bukan manusia? Kan sama-sama manusia. Harusnya kita merasakan apa yang dia rasakan karena kita sama-sama manusia, punya perasaan yang sama. Kalau kehilangan akan sedih, kalau melihat kezoliman juga enggak akan kuat, kalau dizolimi juga akan sakit. Kita mikir enggak tentang Palestina? Kita mikir enggak nasib Suriah? Kita mikir enggak nasib Rohingya? Kita mikir enggak nasib Yaman? Apakah gara-gara kita mikir tentang mereka lantas kita jadi radikal dan teroris? Sejak kapan kita memikirkan nasib orang yang tertindas tiba-tiba jadi radikal? Apakah orang yang tidak memikirkan orang lain hanya dirinya sendiri berarti orang yang baik? Justru makin banyak kita mikirin nasib mereka, kita makin rohilatan walaupun belum sanggup menyelesaikan hajat mereka, mikir doang. Dengan kita lihat postingan yang terakhir di Idlib, bagaimana anak bayi kehilangan kakinya gara-gara kena bom dari tentara Rusia. Kita belum sanggup ngasih solusi sebagai pribadi maupun sebagai bangsa, belum sanggup. Pertama jaraknya jauh, kedua memang kita juga belum punya kemampuan untuk itu. Tapi kita berharap suatu saat Indonesia ini harus sanggup menyelesaikan masalah dunia. Kenapa? Kita ini punya potensi peradaban, bangsa yang besar. Masa kita mau jadi kerdil terus ngikutin bangsa lain? Kita ini bangsa besar, umat Islam terbesar di dunia. Dan orang Indonesia itu pinter-pinter, profesornya banyak, saintisnya banyak, orang kayanya banyak, keren Indonesia nih. Kenapa Indonesia yang keren kayak gini cuma ngurus diri sendiri aja nggak bisa? Harusnya ngurus dunia bukan ngurus diri sendiri. Itulah Islam yang sebenarnya. Kita ngurus Rohingya, gimana caranya Rohingya punya tempat tinggal? Kita urus Suriah, kita urus Palestina. Lalu apakah kita memikirkan tetangga kita? Teman-teman lihat deh, salah satu yang mungkin proyek kecil lah. Ini yang karena yang saya tahu, karena istri sendiri yang ngerjain. Lihat rumah teduh sahabat Iin. Setiap harinya ada yang meninggal dengan kanker ovarium yang gede banget, ada yang kanker apa, yang dulu yang saya bawa Ustaz Abdul Somad keliling di Bandung tuh, seorang anak muda yang udah meninggal, seminggu setelah Ustaz Abdul Somad mengunjungi dia, Rian namanya, meninggal dunia. Alhamdulillah dia sempat ketemu dengan Ustaz Abdul Somad, sempat dinasehati, mudah-mudahan di akhir hayatnya dia setelah dapat nasihat dari UAS, dia jadi sabar, jadi balik lagi ke Allah sehingga husnul khatimah. Datang kita, ketemu dengan Rian, habis ininya. Gara-gara apa? Gara-gara pernah kecelakaan di laut, terus jadi kayak kanker kulit, luar biasa. Itu parah banget. Dan itu nggak satu kasus, banyak. Di Jawa Barat aja udah banyak banget, apalagi Indonesia. Apakah kita mau mengambil beban itu? Atau kita bahkan melihat juga nggak mau, karena ngerasa nggak kuat, nggak berani. Terus kapan kita kuatnya? Kalau kita nggak kuat, namanya bukan rohilah. Yang namanya rohilah itu harus kuat. Dikuat-kuatin kalaupun nggak kuat. Sudah seberat apa beban yang kita ambil selain, dan itu nggak bisa di apa ya bahasanya, diambil sebagian dibuang sebagian yang lain, enggak. Minimal kalau yang di dekat kita mengambil bebannya sampai menyelesaikan hajatnya dengan harta, mungkin dengan skill, dengan network, dengan minimal dengan sosial media kita repost, ya ada yang bisa bantu ini, enggak. Kalau yang di luar negeri karena kita nggak sanggup menyelesaikan, minimal dengan pikiran dan doa. Kasihan ya mereka, doain terus karena doa kita itu ngaruh. Jangan berpikir mendoakan mereka itu nggak ngaruh itu. Mempercepat datangnya pertolongan Allah. Minimal dengan doa kita, Allah kuatkan hati mereka. Minimal. Dengan doa kita, Allah kuatkan hati saudara kita di Yaman, di yang kelaparan di Syam, di Palestina, di Rohingya, di Turkistan, yang masih dalam campnya orang-orang komunis. Minimal doa kita menguatkan hati mereka. Kan berarti membantu. Ada orang yang ketika dapat musibah, kita datang nggak bisa ngasih solusi, tapi begitu kita nasihati lalu kita doakan, itu udah membantu dia, minimal hatinya jadi lapang. Kemudian kita doakan, dia merasa diperhatikan. Bukankah itu sebuah bantuan? Dan itu rahilah.
Semuanya aja yang di luar negeri kita pikirkan, apalagi yang di dalam negeri, semampu kita. Makanya nama barisan kita tuh Barisan Bangun Negeri. Kalau ditanya, apa Ustadz tujuan bikin gerakan Barisan Bangun Negeri? Ya bangun negeri. Masa masih ditanya ya? Karena masih ada yang nanya, ngapain sih tuh ustadz-ustadz ngumpul mau bangun negeri? Itu udah jelas dari namanya juga. Terus santrinya ngapain? Namanya Santri Bangun Negeri. Ustadznya Barisan Bangun Negeri, ada 2 nama. Para guru, saya pelan-pelan pengen ngumpulin para guru-guru yang seleting. Supaya kita barengan, ngumpulin pelan-pelan. Namanya Barisan Bangun Negeri. Nanti teman-teman yang ngikutin para guru, para santri, namanya Santri Bangun Negeri. Jadi kalau ditanya mau ngapain, mau bangun negeri. Programnya apa? Pertama, program isu lingkungan. Nanti naik lagi isu sosial, naik lagi isu healthcare, kemanusiaan, kesehatan dan seterusnya. Kan itu tugas pemerintah, kita nggak mau menyalahkan siapapun. Udah capek berdebat, tugas kita sekarang siapa yang pengen jadi rohilah. Itu yang dilakukan para guru kita sekarang teman-teman di Barisan Bangun Negeri. Mikir, kemarin saya 40 jam nggak tidur. Dari Bandung ke Jogja. Di Jogja ada acara, udah beres acara, kita ada meeting yang penting banget yang bikin saya sesak sampai sekarang. Itu ada diskusi yang saya tidak bisa sampaikan ke publik. Itu diskusi dari jam 11 malam sampai jam setengah 4 subuh. Kenapa diskusinya sampai malam Ustaz? Karena besok kita semuanya udah pada bubar, udah pada pulang masing-masing ke negerinya sehingga nggak sempat ketemu. Ketemunya kita cuman malam Selasa. Selasa subuh pesawatnya udah mulai ada yang pesawat jam 5, jam 6, jam 7. Jadi malam itu harus kita selesaikan meeting kita. Meeting lah kita sampai jam setengah 4 subuh. Beres meeting langsung ke bandara. Saya dengan salah satu ustadz ke bandara berdua naik flightnya pas bareng. Belum selesai tadi meetingnya, meeting lagi di pesawat. Dari Jogja ke Jakarta. Di Jakarta saya ketemu dengan beberapa teman-teman yang pengen mendukung program pesantren yang sedang kita dari setahun yang lalu ingin kita buat, tapi juga belum cukup untuk membebaskan lahan karena kita butuh 15 M membebaskan lahan. Alhamdulillah udah terkumpul sekitar 2 M, masih jauh dari target. Baru membebaskan lahan, belum membangun. Akhirnya bahasa istri saya ngamen di Jakarta dari pagi, siang, sore, malam pulang. Di kereta juga diskusi lagi sama istri karena ada beberapa program yang harus kita bereskan. Sampai rumah jam 12 malam. Jadi 1 hari setengah. Hampir 2 kali 24 jam. Baru istirahat. Itu kalau programming. Beda dengan ceramah. Diundang ke Jogja. Ustaz ceramahnya di Jogja. Oke, jam berapa? Isya. Ya udah saya datangnya maghrib. Terbang jam 5. Sampai di sana maghrib. Ceramah. Beres ceramah saya tidur. Gampang kan? Beres ceramah jam 11 malam, balik ke hotel, dipesankan hotel sama panitia. Hotelnya mau yang gimana Ustadz? Terserah, yang dekat-dekat aja biar nggak capek di jalan. Oh ya Ustadz, dikasih hotel biasanya yang enak, yang deluxe. Masuk ke hotel, mandi air hangat, ya. Beres mandi air hangat, pesan makanan online. Karena tadi belum makan, misalnya kalau telat makan juga, pesan datang ke kamar. Kadang-kadang saya cuma pesan 1 jenis, mereka pesan 3 jenis. Saya belum makan, lapar, boleh nggak pesan sate? Oh boleh Ustaz. Datang sate, datang mie godok, datang apa, banyak. Semuanya ditaruh di depan kamar. Ustaz, ini udah ada makanannya. Masya Allah makanannya banyak gini. Kalau cuma ceramah, habis makan jam 12, tidur. Bangun sholat subuh, beres subuh, olahraga. Ya, karena di hotel, treadmill. Beres treadmill, berenang. Beres berenang, breakfast. Beres breakfast, terbang ke Bandung. Kan enak ya? Kalau cuman ceramah. Jadi kerjanya cuman 1,5 jam pas ceramah. Itu juga santai. Namanya juga ceramah gampang. Tapi kalau programming, buat program kayak tadi ceritanya, meeting nggak beres-beres. Sampai enak dengan meeting. Kopi entah berapa gelas. Ada yang digulaan, ada yang nggak digulaan. Ada yang pakai susu, ada yang nggak pakai susu. Sampai diistilahkan yang nggak pakai susu kopi akhi, yang pakai susu kopi ukti. Semua jenis kopi. Artinya rohilatan. Ternyata memang benar kata Nabi, manusia itu seperti 100 onta, sedikit yang rohilatan. Makanya sekarang kita mau milih mau jadi rohilatan atau mau jadi 100 onta. Dimulai dari hal yang kecil. Saya ngajak teman-teman, yuk kita jadi rohilah, kita angkat beban negeri kita, beban bangsa kita. Saya pengen banget masjid itu jadi kayak rumah teduh. Sekarang yang menjalankan pasien kanker kurang mampu se-Jawa Barat, salah satunya rumah teduh itu.
Yang sekarang ada 15 rumah dengan sekitar 300 pasien. Yang setiap kali operasi itu 40 juta. Karena kalau pakai BPJS antrinya setahun. Sehingga harus pakai jalur normal. Dan beberapa di antara mereka belum sanggup untuk membayar cicilan BPJS sehingga nunggak nggak bisa pakai. Kita selesaikan. Harusnya itu dilakukannya oleh masjid. Kenapa? Karena potensi zakat, infak, sedekah, kenceleng masjid gede. Jangan cuma dipakai buat renov. Jangan cuma dipakai buat pengumuman hari Jumat. Kenceleng minggu ini 300 juta. 300 juta di sebelah masjid ada orang lapar. Berarti ngapain 300 juta teh? Harusnya 300 juta itu kenceleng minggu ini. Harusnya 300 juta. Tapi tinggal 10 juta. Kenapa? Beban umat diangkat semua sama masjid. Itu cita-cita kita, pengennya masjid itu menjadi, makanya ada hashtag masjid peradaban. Apa masjid peradaban? Masjid rohilah, masjid yang mengangkat beban umat, bukan cuma membuat program jihad, pengajian hari Ahad. Udah lewat lah masa kayak gitu-gitu, udah nggak keren. Nih saya tantang masjid-masjid yang ada di Indonesia, jangan hanya fokus dengan taklim. Taklim itu udah banyak dan mudah melakukannya, kurang challenging. Coba masjid mikirin masalah sekitarnya, satu masjid mikirin satu RW kalau masjidnya kecil. Kalau masjidnya masjid kecamatan, mikirin satu kecamatan. Kalau udah beres dengan kecamatannya, nggak ada lagi masalah, pergi ke kecamatan sebelah. Kolaborasi dengan masjid kecamatan sebelah, yuk selesaikan masalahnya. Bisa banget kalau masjid mau. Tapi serahkan programnya ke ustadz yang ngerti harokah, yang ngerti pergerakan. Dan sekarang udah banyak ustadz yang ngerti pergerakan. Baru kita akan melihat Indonesia yang luar biasa. Terus apa yang bisa kami lakukan Ustadz? Yuk bareng-bareng dengan saya, dengan pemuda hijrah, dengan para guru barisan bangun negeri, kita bangun deh Indonesia semampu kita. Dengan apa? Dengan skill kita masing-masing. Dengan potensi kita masing-masing. Ada yang punya harta dengan hartanya. Ada yang punya kemampuan skillnya dengan skillnya. Saya udah berkali-kali menjelaskan, skill itu untuk dakwah penting, bukan hanya penceramah. Nah, mau nggak nih teman-teman? Yuk kita bangun Indonesia. Sekarang kita mikirin apa yang bisa kita lakukan untuk Indonesia, masing-masing dengan potensi kita. Karena kita anak masjid, anak masjid. Karena kita banyak sering ke masjid, ya udah kita bangun Indonesia dengan cara masjid. Dan ternyata cara masjid itu bukan cuma Allahu Akbar dan Subhanallah, salam, enggak. Yang dibicarain di masjid itu bukan cuma juz-juz Al-Quran, tapi masalah umat. Karena Nabi membicarakan masalah umat itu di Masjid Nabawi. Yang kita pengen ke sana, berharap banget bisa umroh. Apakah di Masjid Nabawi itu cuma ada raudhah kemudian orang berdoa egois banget pengen masuk surga sendiri? Enggak. Di raudhah itu Nabi dengan Jibril bicara tentang umat. Gimana caranya umat ini selesai masalah mereka. Sampai ke penjuru dunia. Yang terjajah dibebaskan dari penjajahan, yang terzolimi dibebaskan dari kezoliman. Itu namanya rohilah. Saya yakin di sini banyak potensi dan skill yang keren-keren. Coba berikan skillnya untuk dakwah, dedikasikan skillnya untuk agama. Yang kalau kita dedikasikan untuk agama, insya Allah untuk bangsa dan negara udah pasti. Karena agama kita itu bukan agama ritual. Agama kita ini adalah agama kehidupan. Sehingga yang ada di dalamnya bukan cuma bab sholat, tetapi juga bab orang sakit. Dan kita tahu banyak hadis tentang itu, bab lingkungan, dan kita mulai tahu hadis-hadis tentang itu. Yuk kita dedikasikan skill kita, potensi kita, harta kita untuk agama Allah, kita angkat beban umat bareng-bareng. Karena kalau saya ngangkat sendiri, saya paling-paling ngangkat sanggupnya itu 100 kilo, itu juga udah ngos-ngosan. Tapi kalau kita ngangkat bareng-bareng, bisa bertonton beban umat kita angkat. Mudah-mudahan dari kajian mager ini, mudah-mudahan kelak kita bisa menjadi orang yang mudah bergerak, sanggup bergerak, dan geraknya bersama-sama. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbana habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.